Iya, shalom saudara. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Shalom. Kita semua tentunya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah senantiasa kasih Tuhan ada atas hidup kita. Baik, kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ingin kita semua berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Biar malam hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan, membawa persembahan kami yang kudus dan berkenan. Baik hati, pikiran, perkataan, sucikan, kuduskan. Kami buang semua yang tidak berkenan. Tuhan, ampuni amarah, kebencian, ataupun dosa apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu Bapa. Layakan kami masuk dalam hadirat Tuhan, menghormati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Biarlah kami terus membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Apapun keadaanmu saudara malam hari ini, biar engkau mau tetap bersyukur. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita berserah. Ucapan syukur artinya kita percaya pada Tuhan. Apapun keadaanmu, mari kita mau berkata malam hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Ku
kami bersyukur. Mari saudara, kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, bukan hanya ketika keadaan kita baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berkata syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami. Biar kita terus mau berkata, Tuhan kami mau bersyukur. Apapun keadaan kami Bapa, kami bersyukur. Karena ketika kami bersyukur, itu tanda kami berserah kepada Tuhan. Ketika kami bersyukur, itu tanda kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan hari-hari ini kepadamu ya Bapa. Mari sekali lagi angkat tanganmu pada Tuhan saudara. Katakan, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, oh, buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami bersyukur. Kami bawa seluruh hidup kami padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Bapa. Biar senantiasa kami menaruh harap, kami percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau sumber segala-galanya di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
Kita mau katakan dari hati, hanya Engkau Tuhan. Amin. Engkau pribadi yang mengenal kami lebih dari siapapun. Yes Lord Jesus. Engkau yang tahu semua yang ada di hidup kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Amin. Ya, bahkan semua isi hati kami Engkau tahu Yesus. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada pribadi yang mengenal kami seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang tahu bahkan sampai kedalaman isi hati kami. Tidak ada yang seperti Engkau yang mengenal kami Bapa, bahkan lebih dari segala-galanya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami berserah padamu Yesus. Kau Tuhan yang berkuasa. Hanya Kau Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Karena itu lihat Bapa hati kami. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kami, ubah kami Tuhan. Jika ada kekecewaan di sana, jika ada kepahitan, jika ada apapun yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa, biar Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Biar kami terus mau berkata, ubah hati kami Tuhan, bawa kami menjadi seperti Engkau. Ubah hati kami di dalam kekudusan-Mu agar kami layak dan berkenan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati. Engkau Tuhan yang melihat hati dan batin kami. Malam hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami. Tuhan, jangan biarkan ada amarah, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada iri hati. Kami mau hati kami dibersihkan, hati kami ditahirkan dari segala yang jahat Tuhan. Ini hati kami Bapa. Mari kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita. Kita mau berkata, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti-Mu, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus
mau berkata pada Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu Tuhan. Amin, amin. Oh, kasihmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, kami mau jadi sepertimu ya Tuhan, dalam ketulusan, oh, dalam kekudusan, dalam kesucian. Oh, ajar kami Tuhan seturut firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Kalau Engkau lihat ada yang belum berkenan dalam hidup kami, ubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan, setulus salib-Mu Tuhan. Ajar kami untuk meneladani salib-Mu yang tulus mati bagi setiap kami yang berdosa. Kami tahu Tuhan, tidak mudah ketika kami mau belajar hidup dalam ketulusan. Tapi Engkau memampukan setiap kami yang mau untuk hidup di dalam ketulusan dan kekudusan. Mampukan kami, kalau masih ada kepahitan, amarah, kebencian di hati kami, Tuhan tolong kami Bapa. Kami mau bertobat, biar kuasa-Mu menyucikan, menguduskan hati kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari sekali lagi saudara, kita mau berkata pada Tuhan, menjadi doa kita. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan, biar mata kami, mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bawa kami Tuhan untuk terus menjadi serupa dengan Engkau. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami harus menaklukkan amarah, kebencian, ego kami sebagai manusia kedagingan kami, tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami semakin hari semakin berkenan di mata-Mu Bapa. Hati kami tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan. Kami mau hidup kudus di mata Tuhan, kudus dalam hati, pikiran, perkataan, dan seluruh hidup kami, agar perkenanan Tuhan turun di hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman, Engkau mengurapi setiap kami, bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom buat setiap kita yang setia terus ada di Mesbah Doa. Yang baru bergabung, ya selamat malam saya ucapkan yang baru bergabung. Dan
Biarlah kita tetap mau setia ya untuk selalu berdoa. Baik, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya, lanjutannya masih di kitab Yesaya saudara ya. Kitab ini adalah kitab nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos ya, dan kita akan terus melihat di sini pesan-pesan Tuhan bagi bangsa Israel, dan saya percaya juga pesan itu berlaku bagi setiap kita juga orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Iya, bagi semua yang sudah WA kepada saya, mungkin saya tidak sempat membalas satu persatu, tapi sebisa mungkin setiap hari saya menyempatkan waktu untuk membalas sedapat saya, karena memang sekarang jadwal offline sudah mulai berjalan dan ya, ada begitu banyak kesibukan, tetapi saya percaya saudara tetap mencari Tuhan. Jangan kecewa, saya tetap berdoa untuk setiap pergumulan doa saudara-saudara yang sudah masuk, dan yang pasti Tuhanlah yang lebih mengenal kita, mengenal hati dan persoalan yang kita hadapi. Baik, kita akan melanjutkan pasal 33 sekarang. Yesaya pasal 33 ayat yang pertama ya. Yesaya pasal 33 judul perikopnya Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Ya, ayat yang pertama berkata begini. Celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Iya, saudara yang terkasih, ya firman Tuhan ini ya berkata, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Saudara, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kira-kira seperti inilah maksud firman ini ya. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ayat yang kedua berkata begini. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ya, ini adalah perkataan orang-orang benar yang tersisa yang menantikan Tuhan untuk membebaskan mereka dari penindasan. Ya, ini adalah perkataan orang-orang benar yang tersisa ya, yang menantikan Tuhan untuk membebaskan mereka dari penindasan. Kemarin di pasal-pasal yang sebelumnya kita sudah belajar, kita sudah baca firman Tuhan berkata, ya berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, jadi kita tetap menantikan Tuhan saudara, bukan hanya ketika masa kesesakan atau dalam masalah, tapi setiap hari kita mau menanti-nantikan Tuhan. Bahkan malam hari ini di Mesbah Doa saudara semua menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bukan hanya untuk Dia jawab doa kita supaya hidup kita diberkati. Kita menanti-nantikan Tuhan bukan hanya supaya melihat ya jawaban-jawaban doa kita. Kita menanti-nantikan Tuhan, kenapa? Karena kita perlu Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan karena Dialah segala-galanya bagi hidup kita. Kenapa kita menantikan Tuhan? Sebab Tuhanlah ya yang dapat memuaskan hati dan hidup saudara dan saya. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Ayat yang ketiga berkata, waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerailah suku-suku bangsa. Ya, saudara, ketika Tuhan datang dengan murkanya untuk menghukum, ya maka akan terdengar suara gemuruh, ya kata mereka. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerailah suku-suku bangsa. Satu saat Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi dan menghukum dunia.
Saat itu saudara akan tercerai-berai semua orang. Bahkan keluarga demi keluarga akan tercerai. Ya, saya ingat lagu Pantai Kosta Lama saudara yang berkata, ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, tercerai selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Ya, tapi kita berdoa, kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita dan seisi rumah kita, semua akan diselamatkan. Tapi itu akan terjadi ketika Tuhan datang membawa penghakiman. Maaf, ya, suami yang tidak bertobat akan terpisah dari istri dan anak-anaknya. Istri yang tidak bertobat akan terpisah, anak-anak yang tidak bertobat akan terpisah. Ya, dan disitulah saudara, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kapan kesempatan untuk kita bertobat? Hari ini. Sekarang saatnya kita bertobat, memohon anugerah Tuhan untuk kita boleh terus diberikan kekuatan, untuk kita boleh terus ada di dalam perkenanannya. Jangan sampai waktu gemuruh Tuhan bangkit untuk menghukum, ya baru tercerai-berai. Kita berdoa, kita semua disatukan Tuhan sebagai sebuah rumah tangga. Karena memang saudara, saya pun berkata kepada anak-anak saya, ngeri benar kalau sampai kita terpisah pada waktu masa penghakiman Tuhan. Makanya hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Kita tidak bisa memaksa suami untuk ikut, istri untuk ikut. Bagian kita hanya bisa berdoa. Kita nggak bisa paksa anak-anak. Saya tahu banyak sekali orang yang WA kepada saya yang berdoa, Bu doakan agar suami saya bertobat, Bu doakan agar istri saya bertobat, Bu doakan anak-anak saya bertobat. Kita semua rindu mereka mengalami pertobatan dan kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan. Tapi sekali lagi kita tidak bisa pegang kendali. Ya, tapi Tuhan yang berkuasa mengubahkan hati manusia. Kalau manusia itu sendiri mau merindukan Tuhan, saudara, ya. Tapi selama masih ada waktu, jangan pernah menyerah. Kita tetap bawa dalam doa. Kalau ada kesempatan, ya, katakan tentang firman Tuhan. Kalau ndak ada kesempatan bersama-sama bertemu langsung, kirimin video-video khotbah, kirimin tayangan-tayangan firman Tuhan agar mereka boleh terbuka hatinya, saudara, ya. Bagian kita hanya berdoa. Ayat yang keempat, orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya, mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Ya, saudara, firman ini ya berkata bahwa ketika semua itu terjadi, ya, orang itu akan mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbu seperti seruan belalang pelahap. Saudara yang terkasih, ya, saudara bisa membaca itu di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 37 dan dalam Yesaya 37 nanti, ya, untuk menceritakan atau mendeskripsikan tentang kemenangan atas Asyur yang dijelaskan di sini, ya. Ada serbuan, ya, ada seperti kawanan belalang. Ayat yang kelima berkata, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Ya, ketika satu saat nanti Asyur akan dikalahkan, ya, lalu Tuhan datang menghakimi, saudara. Lalu anak-anak Tuhan, umat Tuhan akan melihat kemenangan. Karena kita sudah lihat judul perikopnya tadi adalah Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Ya. Ketika kerajaan Kristus ditegakkan,
Yerusalem akan merupakan rumah keadilan dan kebenaran, karena Mesias akan memerintah di sana sebagai terang dunia. Yerusalem yang baru akan merupakan kota suci. Ya, saudara, saya itu beberapa waktu yang lalu mendapat kiriman WA. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, Bu, ya ini katanya pintu gerbang timur di Israel, di Yerusalem akan segera dibuka. Ya, pintu yang sudah berabad-abad tertutup itu sekarang dibuka. Karena menurut ya orang-orang yang berkata, para ahli berkata, kalau pintu itu dibuka, maka waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mesias akan masuk melalui pintu itu. Banyak yang bertanya, Bu, apakah itu benar? Ya, lalu kita nih harus bagaimana, Bu? Berarti sudah mau kiamat dunia. Saya berkata, saya jawab, ndak usah tunggu pintu mau dibuka dulu. Pintu timur Israel, Yerusalem dibuka. Ya sekarang ini ayo kita bertobat. Saudara, jangan akhirnya kita ini dibingungkan dengan berita-berita ini. Nanti ada yang kirim, Bu, ini nubuatan dari nabi ini, Bu, di Amerika. Bu, ini nubuatan, Bu, ini. Saudara, ya kita ini mari mengarahkan diri saja kepada firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu juga. Karena di akhir zaman Yesus berkata akan ada penyesatan-penyesatan. Orang akan berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Bahkan di akhir zaman Alkitab berkata antikris juga dapat membuat mujizat. Dia bisa bikin api turun dari langit. Jadi kalau kita ini menjadi orang Kristen yang hanya minta tanda, minta mujizat, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang tertinggal, saudara, ya. Jadi saudara bahkan bisa tersesat di akhir zaman. Ya, jadi Kristen itu nggak usah aneh-aneh. Bagian kita tuh apa? Mengejar kekudusan, bertobat, tinggalkan semua yang jahat, tinggalkan segala dosa dan kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, itu saja bagian kita. Ya, soal pintu yang mau dibuka, soal ini pembangunan bait suci kembali di Yerusalem, ya itu memang tanda juga, tetapi mari kita fokus kepada lihat keadaan zaman sekarang. Harusnya kita ini sudah bertobat. Ya, jangan tunggu tanda apalagi, mari hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bila pada hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan engkau keraskan hatimu, bertobatlah, kata Tuhan Yesus, ya. Kapan waktu bertobat itu? Sekarang. Saat kita mendengar firman untuk bertobat, bertobat sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu pintu dibuka, pintu ditutup. Sekarang kalau saudara mendengar firman, bertobatlah, kata Yesus. Kembali ke firman Tuhan saja, ya. Yesus bilang kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, relakan hatimu dan bertobatlah, ya, itu yang terbaik. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ya, masa keemasan, ya, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan, itulah harta benda di Sion. Saudara, ya, kekayaan, bicara tentang kekayaan, tadi malam kita sudah berbicara banyak. Ada orang-orang, Tuhan menegur putri-putri Yerusalem. Kenapa? Mereka menaruh rasa aman mereka pada kekayaan. Mereka menaruh rasa aman mereka kepada panen-panen yang tetap. Mereka menaruh rasa aman mereka pada harta kekayaan. Dengan jelas firman ini berkata, ya, masa keamanan akan tiba bagimu. Ya, apa yang bisa membuat kita aman? Tadi malam kita sudah banyak membahas, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya deposit, bukan karena kita punya rumah yang banyak, tapi kenapa kita bisa merasa aman? Karena firman Tuhan berkata, ya, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Ya,
Mari kita ini hidup dipimpin oleh hikmat. Orang yang tidak berhikmat artinya orang yang tidak mengenal kebenaran, yang hidupnya hanya dipimpin oleh hawa nafsunya saja dan dia tidak pernah mau peduli dengan apa kata Tuhan. Ya, lalu di sini dikatakan ya, dan pengetahuan takut akan Tuhan ialah harta benda Sion. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus, itulah pengertian, ya. Ya, hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan adalah hikmat dan mengenal Yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap kita ini disebut pandai dan sukses bukan waktu kita punya gelar. Tapi kita disebut pandai di hadapan Tuhan waktu kita punya pengetahuan firman Tuhan. Waktu hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya kita ini memiliki pengetahuan firman. Saya bersyukur saudara, membaca begitu banyak WA orang-orang yang akhirnya bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mereka berkata, Bu, puji Tuhan, sejak ketemu channelnya Ibu, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar. Sekarang saya baru tahu rahasia firman Tuhan. Sekarang saya baru tahu ternyata menjadi Kristen tuh harus berubah sesuai firman. Puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita jadi Kristen puluhan tahun gak ngerti-ngerti. Ya, ternyata apa yang menyelamatkan kita, apa yang membuat kita bisa merasa aman di dunia ini, waktu kita hidup dipimpin oleh hikmat dan takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ialah saudara, ya kita ini gak mau buat dosa. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Tapi sekarang banyak orang takut sama CCTV. Ya, buktinya saudara, ya kita melihat ada video-video yang beredar, orang yang mau mencuri, ya sudah ngambil barang, dia lihat CCTV, dia balikin gak jadi. Lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh di dalam dunia ini. Tetapi kamu harus lebih takut kepada Allah. Karena apa? Dialah yang sanggup membunuh baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Ya, mari kita takut akan Tuhan. Suami-suami, sekalipun istri tidak melihat engkau di luar sana, jangan melakukan dosa perselingkuhan. Istri enggak lihat, tapi mata Tuhan menjelajah setiap hari melihat orang baik dan orang jahat. Ya, mau ke hotel manapun Tuhan tahu yang hidup dalam kenajisan. Ya, bertobat. Istri-istri juga yang berselingkuh, walaupun suamimu nggak tahu. Sekarang ini saya konseling bukan cuma suami yang selingkuh, istri-istri juga banyak tuh bertobat ya. Saudara, kenapa? Saya itu selalu berkata begini ya, semua orang bisa jatuh di dalam dosa. Saya bisa nggak jatuh di dalam dosa? Bisa. Ya, kenapa saya tidak mau berselingkuh? Kenapa saya tidak mau melakukan dosa? Bukan cuma saya takut masuk neraka, tetapi karena saya takut akan Tuhan. Ya, saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya, saya mau terus berjuang memilih hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yusuf saudara, ketika dia digoda sama tante Potifar ya, saudara ya, konon pasti ya tante Potifar itu cantik karena dia isi perdana menteri loh saudara ya di Mesir ya. Tetapi saudara ketika menggoda Yusuf saudara ya, Alkitab berkata Yusuf itu ya lari. Ya, kenapa Yusuf lari padahal di rumah lagi tidak ada orang? Ya, karena Yusuf takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu teruji saat tidak ada orang yang melihat kita. Jadi bapak-bapak saat istrimu tidak melihat engkau, ya ibu-ibu saat suamimu nggak lihat, anak-anak ketika orang tuamu tidak melihat engkau, disitulah engkau diuji takut akan Tuhan. Ya, kita mau nyolong nggak kalau nggak ada yang lihat, kita nyuri nggak saudara? Kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan supaya apa? Itu yang akan membawa keamanan dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau saudara mau hidup dalam keamanan, ketentraman, damai sejahtera, hiduplah takut akan Tuhan, ya. Hiduplah takut akan Tuhan, saudara.
Ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-7, lihat orang-orang Aril menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Ya, jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Saudara yang terkasih, ya, jangan sampai ini terjadi, saudara. Ya, lalu akhirnya saudara, orang-orang di sini dikatakan, ya, menjerit di jalan, ya, utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi sepi dan seorang pun tiada lagi yang melintas di jalan. Kenapa? Karena perjanjian sudah diingkari. Ya, Tuhan itu mencintai hukum. Dan Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Dan karena itu manusia kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, ayat yang 9 yang terakhir kita akan bahas sampai 9 saja. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Ya saudara, ketika orang-orang sudah tidak hidup takut Tuhan, maka daerah-daerah subur yang produktif ini akan menjadi padang gurun. Libanon terkenal karena pohon-pohon arasnya yang sangat besar, Saron sangat subur. Basan juga adalah negeri yang sangat produktif dalam gandum dan sangat terenak. Karmel berbicara tentang sesuatu yang berhutan lebat dan banyak buah dan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Tuhan berkata semua akan menjadi padang belantara. Tidak ditemui lagi apa-apa. Itulah keadaan manusia ketika dia tidak hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Mari kita mau merenungkan firman ini dan biarlah saudara kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita terus mau berkata Tuhan ini hidup kami. Kami mau Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami, kesombongan kami, keangkuhan kami, bahkan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami Bapa. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup dipimpin oleh hikmat dan takut akan Tuhan. Ajar kami melakukan segalanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bawa hidup kami dipimpin di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melangkah di dalam Engkau, menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan hari-hari ini Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat dan setia, mengiring Engkau.
Apapun persoalan di hidup kami, apapun tantangan di hidup kami mau terus setia Tuhan, hidup takut akan Engkau. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa, mampukan kami Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang malam hari ini terus berdoa, suami, istri, anak-anak, bawa dalam takut akan Tuhan. Ada suami-suami yang menjadi imam, istri menjadi penolong. Biarlah anak-anak kami juga bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Engkau berkati studi mereka, berkati kuliah mereka Bapa, berkati masa depan mereka, jodoh mereka. Kalau ada anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Kami tahu dan percaya Tuhan, iman kami sebagai orang tua menyerahkan anak-anak kami, Tuhan memperhitungkannya. Berkati kalau ada suami yang belum bertobat, Engkau jamah, istri yang belum bertobat dijamah, anak-anak yang belum bertobat Tuhan jamah dan bawa kembali untuk boleh sungguh-sungguh mengenal kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap rumah tangga untuk terus mencari Engkau sungguh-sungguh. Berkati orang tua kami, kakek, nenek kami Tuhan, opa, oma, di masa tua mereka damai sejahtera, sukacita, kesembuhan terus mengalir. Buat mereka, para single parent juga Tuhan lindungi. Juga Tuhan kami berdoa buat mereka yang mengharapkan punya keturunan. Mereka boleh mengalami Tuhan janji firman Tuhan, benih ilahi Tuhan taruh anak-anak yang akan lahir menggenapi rencana Tuhan. Biar suami istri bersehati sepakat Tuhan, sungguh-sungguh saling mengasihi. Kami percaya janji firman-Mu, kami akan beranak cucu Tuhan. Biarlah Engkau menggenapi setiap janji firman-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami yang ada dalam pergumulan yang berat, yang sakit hari-hari ini terbaring di tempat tidur. Tuhan Engkau menyertai yang sakit secara fisik maupun jiwa yang tertekan, Tuhan sembuhkan. Bapa, lawat dengan anugerah-Mu. Mereka juga yang sedang bergumul untuk keluar dari persoalan, masalah, beban hidup yang berat, Tuhan tolong berikan kekuatan. Kami tahu Engkau yang memampukan Tuhan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, narkoba, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, apapun Tuhan lawat, ketakutan, kecemasan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati juga Bapa untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan menjadi berkat. Bahkan Engkau Tuhan yang senantiasa memberi hati agar ada banyak orang juga yang tergerak dan terus memberi bagi mereka. Juga pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Berkati Tuhan Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Biarlah perlindungan, pengurapan Tuhan ada atas mereka, menyelesaikan setiap tugas atas bangsa ini, mendatangkan kesejahteraan, melaksanakan setiap kehendak yang dari Tuhan, untuk terus menjadi berkat bagi Indonesia. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Yesus, Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi Bapa, anugerah-Mu tercurah Tuhan. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal atas Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati perkebunannya, semua diberkati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk TNI Polri yang terus berjuang di garis terdepan untuk keamanan NKRI. Berikan Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap mereka yang bertugas. Anak istri mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa tidak ada pertikaian, bahkan semua ketidakbenaran Tuhan mulai murnikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tim medis, dokter, perawat yang terus ada di garis terdepan. Tuhan jagai, lindungi dengan sempurna. Yang terinfeksi COVID Tuhan sembuhkan. Bapa, berikan kekuatan untuk terus mereka berjuang. Kami berdoa untuk vaksin COVID yang sedang terus Tuhan diperjuangkan. Bahkan jika ada uji coba yang membutuhkan sekian ribu orang, Tuhan yang buka jalan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus.
tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Berkati bangsa-bangsa, semua benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala yang jahat, bahkan kematian massal. Kami berdoa siap mereka yang berdoa di negara-negara ini menjadi tiang doa Tuhan, Engkau memperhitungkan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat untuk setiap mereka yang hari-hari ini memiliki pergumulan yang berat. Mereka juga yang sudah masuk WA, SMS, Tuhan Engkau yang melawat satu persatu, hamba-Mu begitu terbatas. Tapi Tuhan menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah hukum, masalah keterikatan dosa, masalah apapun Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara yang diberkati, pencet tombol like, subscribe, dan komen. Bagikan channel ini ketika engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.